Halo, nama saya Hayusar Jessica Muri dari kelompok 10 Jawa Timur, Prodi S1 Manajemen 3B Malam. Moto hidup saya, my life, my choice. Sunflower, I just like it. Saya akan membacakan resumen dari 6 materi saat LKMMTD 2021. Yang pertama, calling dan perumusan gagasan awal. 2. Rencana kerja dan kepanitiaan. 3. Administrasi kesekretariatan. 4. Motivasi. 5. Pengembangan program kerja. Dan materi terakhir, berbagi pengalaman model usulan pelaksanaan kegiatan. Oke, tidak perlu berbasa-basi lagi, langsung saja check it out. Materi 1. Calling dan perumusan gagasan awal. Calling yaitu analisis kondisi lingkungan atau biasa disebut mengamati kondisi sekitar. Pengertian yang pertama, analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian kondisi. Kondisi adalah keadaan, sesuatu yang secara langsung menyebabkan perubahan. Lingkungan, keadaan di sekeliling dan sekitar kita. Tujuan calling: mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung kegiatan. Kondisi suatu lingkungan, menentukan prioritas. Yang terakhir, potensi positif penunjang kegiatan. Di calling juga memerlukan perumusan gagasan awal. Tujuan menetapkan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis kondisi lingkungan secara kreatif, efisien, dan berbasis realita. Kriteria gagasan awal: yang pertama, menarik. Yang kedua, fasilitas atau dukungan Anda. Yang ketiga, penting. Keempat, mudah. Dan yang terakhir, murah. Pertimbangan pilihan kegiatan dalam organisasi. Yang pertama, penting, mendesak. Yang kedua, tidak penting. Yang ketiga, mendesak. Dan yang terakhir, penting tidak. Materi 2. Rencana kerja dan kepanitiaan. Tujuan adanya materi rencana kerja: 1. Dapat memahami pentingnya rencana kerja dan kepanitiaan sebagai instrumen perencanaan dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan program-program organisasi. Yang kedua, memiliki keterampilan dasar dalam menyusun rencana kerja dan kepanitiaan. Apa sih gunanya menyusun rencana kerja? Kegunaan rencana kerja yang utama adalah sebagai alat perencanaan dan manajemen yang berujung pada perolehan kerangka kerja atau framework untuk perencanaan kerja sekaligus sebagai pengarah dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Bagaimana menyusun rencana kerja? Ada banyak variasi dan medianya. Variasi dan model tersebut umumnya tergantung pada jenis dan skala organisasi serta
ruang lingkup kegiatan atau proyek yang akan dikerjakan. Apapun variasi dan model rencana kerja yang jelas, intinya adalah pemecah masalah yang dihadapi organisasi tersebut. Langkah-langkah alternatif menyusun rencana kerja. 1. Mulai identifikasi tugas-tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan untuk selesainya suatu kegiatan yang ditetapkan. 2. Urutkan tugas-tugas berdasar mana yang lebih dahulu dilakukan dan mana yang belakangan. 3. Tetapkan tujuan atau sasaran target tiap-tiap tugas tersebut. Lengkapi dengan indikator untuk mengukur keberhasilan tiap-tiap tugas. 4. Tetapkan waktu untuk masing-masing tugas tersebut. Berapa lama tugas tersebut dilaksanakan. Yang kelima, tuliskan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Yang keenam, tetapkan strategi atau metode, sarana, atau alat yang diperlukan. Yang ketujuh, tuliskan pihak-pihak yang akan terlibat atau dituju atau berpartisipasi. Langkah terakhir, masukkan langkah-langkah tersebut dalam matriks, maka akan dapatkan draft rencana kerja, kemudian lakukan review secara kritis terhadap draft tersebut. Menyusun kepanitiaan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program, organisasi sering menyusun kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksana program tersebut. Organisasi yang baik tidak akan menunjuk kepengurusan panitia sama dengan kepengurusan organisasi. Kesempatan harus diberikan kepada orang lain untuk berlatih dan mengekspresikan kemampuan dirinya. Materi 3. Administrasi kesekretariatan. Kesekretariatan dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran atau surat menyurat dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Fungsi. Adapun fungsi dasar administrasi kesekretariatan sebagai berikut. A. Mengadakan pencatatan atau recording. B. Sebagai alat pelaksanaan pusat ketatausahaan. C. Pengendali informasi internal dan eksternal organisasi. D. Sebagai alat komunikasi organisasi. E. Sebagai alat pelaksana pemegang rahasia organisasi. F. Sentral teknologi transfer informasi. G. Sebagai pusat dokumentasi atau master file. Di dalam administrasi kesekretariatan terdapat administrasi keuangan. Administrasi keuangan merupakan suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, dan menganalisis data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Prinsip-prinsip administrasi keuangan. 1. Arahnya jelas. Kedua, sederhana.
3. Mudah dimengerti. 4. Dilakukan secara bertahap. 5. Dilakukan secara kontinu. Laporan keuangan. Unsur-unsurnya terdiri dari laporan keuangan. Unsur-unsurnya terdiri dari tanggal, keterangan penggunaan, kas masuk, kas keluar, dan saldo. Materi 4. Motivasi. Motivasi adalah keadaan yang ada pada diri seseorang yang dapat mendapat keinginan mereka untuk melakukan kegiatan atau perilaku tertentu guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Faktor pendorong motivasi. A. Wish atau keinginan. B. Drive, dorongan. C. Urge, desakan. D. Need, kebutuhan. E. Motivation, motivasi atau rangsangan. Proses terbentuknya motivasi dalam diri seseorang meliputi kepribadian, sikap, pengalaman, rasa lampau, dan yang terakhir harapan masa datang. Di motivasi juga terdapat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan manusia hidup didorong dan digerakkan oleh keputusan-keputusannya yang diambil secara sadar atau tidak. Prinsip pengambilan keputusan. Prinsip efisiensi, prinsip keluasan atau fleksibel, prinsip ketersediaan alternatif, dan yang terakhir, prinsip adanya kendala. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. 1. Melakukan observasi. Yang kedua, merumuskan masalah secara lugas. 3. Mengajukan alternatif-alternatif. 4. Menentukan alternatif terbaik menurut kriteria tertentu. 5. Menguji alternatif yang tidak dipilih untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, merumuskan skenario pengendalian. Materi 5. Pengembangan program kerja. Pengembangan program kerja mencakup 1. Teknik penyusunan usulan kegiatan. 2. Penyempurnaan usulan kegiatan. Pertimbangan dalam penyusunan usulan kegiatan. Menginduk pada kepentingan lembaga yang menaungi atau profesi. Memperhatikan visi misi organisasi, melihat tren dan tantangan ke depan, memperhatikan kebutuhan bukan kepentingan, mencerminkan keunggulan, terukur adanya daya dukung terutama SDM. Aspek yang mempengaruhi dalam merumuskan usulan kegiatan. 1. Kondisi lingkungan organisasi. 2. Kepekaan diri. 3. Wawasan diri. 4. Motivasi diri. 5. Visi dan misi. 6. Analisis SWOT. 7. Kepentingan diri dan organisasi. 8. Ketersediaan SDM dan sumber lainnya.
Materi 6. Berbagi pengalaman model usulan dan pelaksanaan kegiatan. Pengembangan soft skill dan hard skill di era pandemi dalam optimalisasi kegiatan mahasiswa. Pengertian soft skill adalah kemampuan komunikasi karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan bersosial. Contoh public speaking. Yang kedua, hard skill. Hard skill adalah suatu kemampuan yang bisa dipelajari serta ditingkatkan melalui latihan, pengulangan, dan pendidikan. Contoh, mengembangkan pemahaman tentang komputer. Sekian pembahasan resume 6 materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.